Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-20. Mengatasi rasa takut kehilangan uang. Dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, perbedaan utama antara orang kaya dengan orang miskin adalah cara mereka mengatasi rasa takut kehilangan uang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang senang akan kehilangan uang. Namun juga tidak ada orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang. Sebaliknya, banyak orang miskin yang tidak pernah kehilangan uang serupiah pun, karena sebenarnya mereka tidak pernah berinvestasi atau berbisnis sama sekali. Ketakutan akan uang adalah real. Setiap orang yang mempunyai rasa takut, bahkan orang kaya pun takut. Bedanya, karena ketakutan tadi, orang miskin berhenti bertindak. Orang kaya karena ketakutan tadi, mereka akan berhati-hati tapi tetap bertindak. Solusi mengatasi rasa takut, menurut Robert Kiyosaki, adalah jika kamu membenci resiko dan karenanya merasa cemas, mulailah dari awal atau mulailah dari dini. Jika Anda mulai saat muda, mudahlah untuk menjadi sangat kaya. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, bahwa salah satu keajaiban di dunia ini adalah bunga berbunga. Pembelian Pulau Manhattan, yang ada tempat World Trade Center, kemudian ada Wall Street juga, dikatakan adalah sebagai salah satu transaksi terbesar sepanjang masa. New York dibeli dengan harga US 24 atau 24 dolar saja, dengan perhiasan dan manik-manik. Dan jika misalnya kita 24 dolar US ini aja, kita investasikan dengan bunga 8% setahun, maka 24 US ini akan bernilai lebih dari 28 triliun di tahun 1995. Jadi dikatakan bahwa Manhattan dapat dibeli kembali dengan uang sisa pembelian tadi, terutama dengan harga real estate tahun 1995. Menurut saya pribadi, bagaimana kita bisa menjadi berani melangkah dan kemungkinan berhasilnya yang lebih tinggi adalah satu, dengan memahami beda resiko dan beresiko, seperti tips nomor 19 kemarin. Yang kedua, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang benar. Bila kita mengajukan pertanyaan yang salah seperti ini, nanti jangan-jangan bangkrut. Kalau rugi gimana ya? Kalau gagal gimana ya? Pertanyaan ini tidak adil. Kenapa? Karena semua mungkin bangkrut, mungkin gagal, dan mungkin rugi. Dengan pertanyaan ini, orang akan menjadi takut karena fokusnya menjadi ke hal-hal yang negatif. Pertanyaan yang benar, ruginya apa bila saya tidak mulai sekarang? Pertanyaan yang benar lagi, untungnya apa bila saya bertindak sekarang? Karena otak kita mencari nikmat dan menghindari sengsara. Maka dengan pertanyaan seperti itu, otak kita tahu kenikmatannya apa jika kita berani bertindak sekarang, dan kesengsaraannya apa bila kita tidak bertindak sekarang. Tapi kita tidak boleh menjadi naif, hanya berani saja dan asal bertindak. Sehingga kemungkinan bangkrutnya besar. Untuk membantu memperbesar kemungkinan berhasilnya di dalam bisnis, kita harus membuat pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang sudah berhasil di bidang yang saya inginkan? Bagaimana saya bisa bekerja sama, magang untuk belajar kepada yang bersangkutan? Kapan saya harus belajar? Apa yang harus saya pelajarin atau saya ketahui? Atau saya harus bekerja sama kepada siapa untuk memperbesar kemungkinan berhasilnya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, maka kemungkinan berhasil kita dalam bisnis ataupun investasi kita akan jauh lebih besar. Belajar dari yang terbaik, kerjasama dengan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan kita menjadi yang terbaik, mendadak uang akan mengejar kita.